Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang masih berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja, dan dapat juga melalui pengurus di kelompok masing-masing juga pepantan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita memasuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 2, Batu Penjuru Gereja. Saudara-saudara, kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Haleluya. Roh Kudus turun atas umatnya. Mari kita rayakan sukacita penggenapan janji Allah yang hadir dalam kehidupan umat. Roh Kudus itulah yang sudah dan akan terus memampukan kita dalam kehidupan ini serta memimpin kita dan gerejanya untuk senantiasa hidup dalam panggilannya, bersaksi untuk menghadirkan pemulihan kehidupan. Mari kita serahkan diri untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus dan berkarya bagi kemuliaannya. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 270A, 240A. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hati
hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus jari akan daku domba binang yang sesat untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27 berbunyi demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, setelah kita mendengar sabda Tuhan, tentu kita menyadari tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah itu secara utuh. Karena kita lebih sering mengasihi diri kita daripada Tuhan dan sesama. Maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap
Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami agar apa yang akan kami dengar dapat kami terima dan lakukan. Kami yakin pertolongan Tuhan akan menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 8 sampai ayat 17. Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat 17 berbunyi demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari yang menjadikan orang Kristen, orang percaya, menjadikan kita memiliki harapan untuk menghadapi segala pergumulan dan menjadikan orang percaya berani bersaksi di tengah dunia ini. Turunnya Roh Kudus atas orang-orang percaya merupakan penggenapan janji Allah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Filipus dan murid-murid. Dalam percakapan dengan Filipus, dalam bacaan kita hari ini Yohanes 14 ayat 8 sampai 17, Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus bahwa ia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong lain, yaitu Roh kebenaran yang akan memberikan pertolongan dan penyertaan kepada murid-murid Yesus untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Perkataan Yesus kepada Filipus itu juga mengingatkan kita bahwa kadang dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan kita lupa bahwa dalam diri kita ada Roh yang bekerja. Ada Roh yang selalu bersama dengan kita. Dia menemani kita
dimanapun kita berada. Dia menolong dan menyertai kita. Sayangnya kita tidak mampu mengenali kehadiran Roh Kudus. Kita tidak mampu merasakan kehadirannya karena kita terlalu fokus kepada kekhawatiran, kepada ketakutan dan juga persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara, kita saat ini sebagai orang percaya yang berhimpun dalam ibadah di hari Pentakosta ini diteguhkan kembali, diingatkan kembali bahwa kita juga merupakan orang-orang yang menerima curahan Roh Kudus itu. Kita menerima curahan Roh Kudus dalam hidup kita. Melalui baptisan yang telah kita terima, Roh Kudus telah bersemayam dalam kehidupan kita. Dia ada dalam hati kita. Roh Kudus, Roh Allah telah bersemayam dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Roh Allah telah memimpin kita dalam keseluruhan langkah kehidupan kita. Saat ini, apakah kita merasakannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menerima curahan Roh Kudus menjadi anak-anak Allah yang harus melakukan setiap kehendak Allah dalam kehidupan. Kita telah diangkat menjadi anak Allah. Allah tidak lagi jauh tetapi bareng bersama dengan kita. Sebagai anak kita patut untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Allah adalah orang tua kita. Kita dapat memanggilnya dengan sapaan yang sangat dekat. Aba, Bapa. Yang menunjukkan kedekatan dan kesatuan bahwa antara Allah dengan kita itu satu. Kita sudah menyatu dengan Tuhan. Sebagai anak kita patut untuk menuruti sekali lagi apa kata Allah kita, Bapa kita. Oleh karena itu kita harus mengerjakan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Roh Kudus telah memimpin kita sehingga kita akan dapat mengerjakan tanpa rasa takut dan gentar. Lalu apa sebenarnya yang harus kita kerjakan? Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Filipus, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, maka ia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mewujudkan pemulihan relasi yang rusak karena dosa dan menghadirkan damai. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perpecahan, karena kita akan menjadi penyatu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi pelaku firman. Memang seringkali kita lupa akan tugas kita. Kita lupa melakukan pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan baik. Memang ketika kita melakukan pekerjaan baik, bisa jadi ada rasa frustasi, patah semangat yang menghampiri kita. Namun saat ini, kembali kita diingatkan bahwa masalah apapun yang terjadi, ingatlah kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Kita tidak sendirian, Dia akan memampukan kita. Oleh karena itu, dalam mengemban perutusan Tuhan dan bersaksi, kita sebagai orang percaya seharusnya mengandalkan Kristus. Mengandalkan Roh yang akan memampukan kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Mari belajar dari pemazmur bahwa selagi masih diberi kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi masih hidup, kita memuji dan memasyurkan Tuhan. Kita melakukan yang terbaik sebagai wujud kesaksian kita. Selamat memperingati hari Pentakosta. Selamat merasakan kembali kehadiran Roh Kudus
yang menuntun dan menguatkan kita dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, dipersilahkan berdiri bersama dengan umat Allah di semajang massa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Roh-Mu yang hadir menuntun dan menolong. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh menyadari, merasakan, dan mendengarkan tuntunan Roh Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mampu bersaksi. Berkatilah keluarga kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah gereja kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin kami, untuk hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon berkat bagi keluarga dan saudara kami yang sedang sakit. Kami menyerahkan Bapak Suroyo dan Bapak Tumono kelompok Bethlehem. Berikan pemulihan, kesehatan, semangat agar mereka boleh pulih sehat kembali seperti sedia kala. Berkati obat-obatan, perawatan dokter, kasih sayang keluarga agar Bapak Suroyo dan Bapak Tumono boleh kembali sehat. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Yang sedang sedih karena berduka, Tuhan hibur dan kuatkan, agar kami dapat menjalani hidup kami sepeninggal orang yang sangat kami kasihi, agar kehidupan ini terus berjalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dalam pelayanan di mana-mana tempat. Pakailah kami untuk menjadi saksi dalam kehidupan-Mu. Para remaja dan pemuda di muka bumi ini berkatilah supaya hidup takut akan Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, saudara-saudara kami yang berulang tahun, berikanlah rezeki, panjang umur dan kesehatan, agar melalui hidup mereka nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah hendaklah kita haturkan dengan penuh syukur. Kiranya persembahan yang akan kita berikan saat ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Marilah persembahan kita dasarkan pada firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita iringi dari Kidung Jemaat 233 bait yang pertama. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api
Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Kau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, nyanyian pengutusan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 234, bait 1 dan 2 di hari Pentakosta. Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalani hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Sekarang arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekarang dan selamanya. Amin.